Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan kembali membahas mata pelajaran kimia kelas 11 bab larutan asam basa. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah cara menghitung nilai pH larutan. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hitunglah nilai pH dari larutan yang dibuat dari 1,8 mili asam sulfat pekat 98%, massa jenis 1,8 kg per liter dalam 200 mili air. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di IG @bahas_soal_channel. Kembali pada soal yang kita miliki. Jika kita memiliki soal seperti ini, maka kita harus bisa menganalisis data-data apa saja yang diberikan oleh soal. Nah, mari kita coba analisis data apa saja yang terdapat pada soal ini. Yang pertama, hitunglah nilai pH dari larutan. Jadi pH. Nah, pertama kata pH. pH ini nanti ada dua ya, asam atau basa. Larutan yang dibuat dari 1,8 mili asam sulfat pekat 98%. Nah, jadi larutannya sudah ketemu bahwa sifatnya adalah asam. Nah, jadi asam. Tinggal kita cek nanti dia asam kuat atau asam lemah. Nah, jadi gini, kalau kita bayangkan ini ada satu larutan yang isinya asam sulfat pekat 98%. Ini di dalam satu botol kaca. Ini diambil sebanyak 1,8 mili. Nah, jadi kalau kita punya satu botol asam sulfat pekat 98% tulisannya. Nah, dari situ kita ambil 1,8 mili. Di mana massa jenis dari asam sulfat itu adalah 1,8 kg per liter dalam 200 mili air. Nah, ini perhatikan. Ini massa jenis 1,8 kg dalam 200 mili air. Jadi 200 mili air ini bukan kelanjutan dari massa jenis, tapi adalah kata keterangan dari soal, di mana di soal ini meminta hitunglah nilai pH dari larutan ketika kita membuat larutan di mana larutan itu dibuat dari 1,8 mili asam sulfat pekat 98 mili. Nah, jadi kita ngambil 1,8 mili liter asam sulfat pekat 98 mili itu dan dimasukkan ke dalam 200 mili air. Nah, itu berapa pH-nya? Seperti itu. Jadi kita punya kondisi pertama. Kondisi pertama ini sudah ada di botol asam sulfat pekat 98%. Kemudian kondisi kedua yaitu ketika kita ambil 1,8 mili kemudian ditambah 200 mili air, itu jadi berapa pH-nya. Jadi kondisi kedua ini yang ditanya berapa pH-nya. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi pH itu kita harus tahu asam atau basa. Ini sudah ketahuan asam, kuat atau lemah. Nah, kita lihat ini dibuat dari asam sulfat pekat 98%. Nah, asam sulfat ini rumusnya H2SO4. SO4 ini adalah okso. Nah, artinya kalau H plus ditambah okso maka ini akan menjadi asam kuat. Jadi dia asam kuat, sehingga nanti pakai rumus pH asam kuat. Jadi udah ketemu, nanti harusnya pakai pH rumus pH asam kuat. Gimana rumusnya? pH asam kuat itu sama dengan min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi asam itu kali valensi asam. Nah, ini rumusnya. Rumus itu gampang. Nah, sekarang kita cari angkanya itu yang kalau kita tidak paham, kita akan kebingungan. Nah,
MA. MA ini adalah konsentrasi. Konsentrasi yang mana? Yaitu konsentrasi kedua setelah ditambah air. Nah, ini ada penambahan air. Nah, kalau penambahan air berarti dia terjadi reaksi apa? Reaksi pengenceran. Pengenceran itu rumusnya M1V1 N1 sama dengan M2 V2 N2, di mana ini H2SO4 kondisi 1 dan ini H2SO4 kondisi 2, yaitu ketika ditambah 200 mili air. Kalau ini yang awal, kondisi awal. Jadi kita harus tahu dulu M1-nya berapa. Baru kita bisa mengetahui M2. V1-nya ketemu. Sudah berapa? Karena tadi diambil 1,8. Jadi dia V1-nya 1,8. N-nya sudah bisa dihitung. Jadi tugas kita yang pertama yaitu harus mencari tahu molaritas awal dari apa? H2SO4 pekat 98%. Berapa konsentrasi awalnya? Sehingga kita bisa menghitung konsentrasi setelah pengenceran untuk kita hitung nilai pH-nya. Jadi seperti itu alur kerjanya. Nah, sampai sini paham? Nah, pada soal ini sebenarnya ada rumusnya. Jadi kita bisa menghitung rumus molaritas awalnya. Ini ada sudah rumus jadinya. Tapi di sini saya akan coba memberikan gambaran dengan mengerjakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu saya akan coba kerjakan caranya step by step untuk mencari nilai konsentrasi atau molaritas awalnya. Nanti yang kedua kita bandingkan dengan menggunakan rumus molaritas yang sudah ada. Kenapa saya buat seperti itu? Karena harapannya dengan teman-teman yang menonton video ini belajar memahami, mengerjakan soal-soal seperti ini step by step, maka akan lebih rinci, lebih paham. Jadi lebih memahami kondisi atau langkah-langkahnya. Jadi jika menemukan soal serupa yang dibolak-balik seperti apapun, kalau sudah paham itu enak. Tahu caranya gimana, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dicari atau dihitung terlebih dahulu. Kalau kita hanya terusan bergantung pada rumus jadi, ada kalanya kita akan kebingungan nilainya itu dapat dari mana. Nah, seperti ini. Ini kan kita kebingungan dapat dari mana MA-nya. Di sini kan nggak ada MA sama sekali. Ya, MA ini kan molaritas. Molaritas itu mol per volume. Ini ada volume, ini ada volume. Volume mana yang dipakai? Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang ingin saya hindari dengan membuat pembahasan dengan dua cara seperti ini. Mudah-mudahan dari pembahasan video ini bisa dipahami oleh teman-teman. Baik, yang pertama kita coba mulai untuk mengerjakan langkah pertama yaitu mencari molaritas dari H2SO4 98%. Jadi fokusnya yaitu mencari molaritas H2SO4 98%. Ingat persentase. Nah, persentase ini berarti dia larutan. Kalau larutan itu adalah sama dengan pelarut ditambah zat terlarut. Zat terlarutnya apa? H2SO4. Pelarutnya siapa ya? Biasanya kalau asam berarti pelarutnya rata-rata adalah air. Nah, karena di sini kita tidak ada info atau data seberapa banyak larutan itu, maka di sini kita pakai cara gini. Misal larutan H2SO4 98% itu adalah sama dengan 100 gram, sehingga massa dari H2SO4 itu akan menjadi 98% karena H2SO4-nya 98% kali 100 gram, yaitu sama dengan 90 gram. Artinya dalam pelarut ini kan asam sulfat atau H2SO4-nya 98%. Jadi dalam larutan H2SO4 98% itu 98%-nya adalah H2SO4. Kemudian sisanya massa pelarut.
larut atau air. Ini 100% dikurangi 98% berarti sisa 2% kali 100 gram sama dengan 2 gram. Nah, jadi kita sudah punya data awal massa H2SO4 sama massa pelarut air yang dicampurkan dalam H2SO4 98%. Jadi di lab itu biasanya ada botol gini. Ada botol. Nah, ini ada tutupnya. Ini biasanya H2SO4 98% ada. Nah, ini berapa konsentrasinya? Nah, ini yang akan kita hitung, berapa nilai konsentrasi dari larutan yang ada di dalam sini. Nah, selanjutnya apa? Kita sudah punya data ini. Yang mau kita cari adalah molaritas atau konsentrasi. Molaritas itu sama dengan mol per volume. Nah, kita cari molnya dulu. Karena kita sudah ketahuan massanya. Mol itu sama dengan massa dibagi mR. Kenapa mR? Karena ini H2SO4 lebih dari satu atom, berarti mR. Kalau dia hanya satu atom, kita pakainya AR. Nah, massanya berapa? 98 gram dibagi mR. Nah, H2SO4. mR-nya berapa H2SO4? H2SO4 ini terdiri dari 3 atom, H, S, dan O. H ini AR-nya kita yang lupa bisa cek di tabel periodik unsur. H ini AR-nya 1, S ini 32, O ini 16. Sehingga kalau kita jumlah hanya 1 karena ada 2 berarti 2 ditambah S-nya 1, 32, AR-nya O-nya 16 karena ada 4 berarti 64. Kalau dijumlah total 98. Berarti MR dari H2SO4 adalah 98, sehingga mol H2SO4 itu sama dengan 1 mol. Jadi kita sudah punya dua data, yaitu massa sudah, kemudian mol H2SO4 juga kita sudah miliki. Selanjutnya mol ini sudah ada, berarti kita cari volume sekarang. Untuk mengetahui molaritas ini kita butuh volume. Volume ini dapatnya dari mana? Nah, untuk mencari volume kita bisa gunakan yang namanya massa jenis, data massa jenis atau rho. Dimana rho ini sama dengan massa per volume, seperti itu. Massa jenis dari H2SO4 di soal diberikan yaitu sebesar 1,8 kg per liter, dimana masanya tadi sudah ketemu yaitu 98 gram volume. Nah, ini volume yang akan kita cari. Nah, karena ini di sini kilogram, di sini gram, maka kita ubah dulu ini jadi 1,8 kilogram per liter ini dijadikan kilo, berarti 0,098 kilogram per volume. Nah, sama sudah akhirnya. Kalau sama kan bisa dicoret, sehingga volume sama dengan 0,098 dibagi 1,8. Satuannya liter, sehingga volumenya ketemu sama dengan 0,0544 liter. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita bisa hitung tadi molaritas mol per volume, sehingga molaritasnya, molnya adalah 1 mol, volumenya 0,0544 liter. Molaritas H2SO4 sama dengan 1 mol dibagi 0,0544. Ketemunya adalah 18,382 molar. Jadi yang di botol tadi itu, yang di botol ini, nah, ini H2SO4 98%. Ini molaritasnya ketemu, M-nya sama dengan 18,382 molar. Kemudian ini diambil sebanyak 1,8
mili. Untuk dicampur dengan air, ditambah air sebanyak 200 mili. Nah, ini ditabung reaksi. Ini masukkan ke sini, ini masukkan tambah air. Nah, ini berapa sekarang jadi molaritasnya. Ini akan kita hitung berikutnya. Jadi kita sudah mengetahui konsentrasi awalnya. Nah, sampai sini mudah-mudahan paham kan? Kita lanjut pada proses yang namanya proses pengenceran. Nah, M1V1 kali N1 sama dengan M2V2 kali N2. Ini kita punya H2SO4. Kalau untuk mencari N-nya, kita lihat dulu ini kita ionisasi yaitu H plus SO4 2-2. Nah, karena ada 2 berarti N-nya 2. Karena ini masih satu senyawa atau satu spesies, bisa kita coret ini. Berarti M1V1 sama dengan M2V2. Sehingga ketemu tadi M1-nya yaitu 18,382 molar. Tadi diambil berapa? 1,8 ml dikali M2. V2-nya ditambah berapa? 200 ml air. Nah, ini menjadi 33,0876 mol kali mililiter sama dengan M kali 200 ml. Sehingga molaritas 2, ini molaritas 2 sama dengan 33,0876 molaritas kali mililiter dibagi 200 mililiter. Ini coret, sehingga M2 sama dengan 0,1654 molar. Nah, jadi yang awalnya 18,382 molar diambil sebanyak 1,8 mili dan ditambahkan 200 mili air, ternyata konsentrasinya berubah menjadi 0,1654. Nah, M ini yang nanti kita akan hitung yang namanya nilai pH. Berapa nilai pH-nya? Seperti itu. Nah, karena sudah diketahui nilai konsentrasinya, maka kita lanjut tahap ketiga, yaitu menghitung pH larutan. Nah, pH larutan tadi asam H+ sama dengan konsentrasi asam kali alfa. Nah, alfanya dari mana? Sama seperti tadi, H2SO4. Kalau kita terionisasi H+ menjadi SO4 2-. Nah, ininya 2. Nah, maka valensi asam yaitu jumlah H+ yang dihasilkan selama proses ionisasi itu disebut valensi asam. Sehingga tadi konsentrasinya ketemu 0,1654 kali 2 sama dengan 0,3309 molar. Jadi konsentrasi H+-nya ketemu segini, sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 0,3309 M. Nah, kalau pengen mudah, ini kita ubah jadi notasi ilmiah, berarti 1. Berarti 3,3 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, sehingga nanti pH-nya gini nulisnya. Min log 3,3 kali 10 pangkat min 1. Sehingga pH sama dengan ini turun 1 min log 3,3. Kalau kita hitung pH berarti log 3,3 yaitu 0,5185, sehingga pH-nya sama dengan 0,4815. Jadi pH larutannya yaitu 0,4815. Nah, ini kalau kita nyoba ngerjakan yang ini, kita coba. Ini tinggal masukkan aja ke kalkulator langsung. Nah, hasilnya adalah 0,4815
0,3. Nah, hampir sama-sama 0,48. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilai pH dari larutan asam sulfat pekat 98% yang diambil sebanyak 1,8 mili dan dimasukkan atau ditambahkan 200 mili air itu akan memiliki pH 0,4803 atau 0,4815. Nah, itu cara yang pertama. Oke, next kita coba menggunakan cara yang kedua. Ini menggunakan rumus hubungan molaritas dengan kadar, di mana rumusnya M sama dengan ini kadar, ini tambah lagi, dan massa jenis. Lupa. M sama dengan rho kali alfa kali A. A ini adalah kadarnya, kali 10 dibagi MR. Sehingga nanti rumusnya seperti ini, hubungan molaritas dengan kadar dan massa jenis. Sehingga tadi M1, tetap kita nyari M1 di awal, yaitu 1,8 kg per liter, kali A kadarnya ini 98 kali 10. Jadi presentasinya nggak usah dimasukkan. Kali MR-nya yaitu MR-nya H2SO4 yaitu 98. Sehingga M1-nya sini ketemu 18 molar. Nah, setelah ketemu 18 molar, sama perlakuannya seperti tadi, yaitu cara kedua, proses pengenceran. Pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 18 molar, kali volumenya tadi yang diambil dari 18 molar ini 1,8 mili, kali M2 kali V2 ditambah air sebanyak 200 ml. Sehingga ini hasilnya yaitu 32,4 molar kali mililiter sama dengan M2 kali 200 mili. M2 sama dengan 32,4 molaritas kali mililiter per 200 mililiter. Sama coret, berarti M2-nya sama dengan 0,162 molar. Nah, ini sudah ketemu M2-nya, baru nanti kita hitung pH-nya berapa. Caranya sama seperti tadi. Baru yang terakhir, yang ketiga, yaitu menghitung nilai pH. Dimana pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, H plusnya sama dengan M. M-nya tadi ketemu berapa? 0,162 kali 2. 2 ini valensi asam. Ini saya tulis lagi, takut tadi lupa. H plus sama dengan M asam kali valensinya. Valensi, atau saya tadi tulisnya alfa. Nah, sehingga ini jadi 0,324 molar. Maka pH-nya sama dengan min log 0,324. Ini sama dengan 0,4895. Nah, sama-sama berkisar di 0,48. Jadi seperti itu. Intinya sama. Jadi yang tadi yang hanya membedakan yaitu cara mencari nilai konsentrasi awalnya dengan cara menggunakan rumus langsung atau dengan cara pemahaman tadi yang saya berikan. Nah, jadi sampai sini pembahasan dari soal tersebut. Semoga dari semua penjelasan tersebut dapat dipahami dan mempermudah teman-teman adik-adik untuk belajar dan memahami kimia. Oke. Jika masih ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab dan atau melakukan pembahasan ulang jika memang diperlukan. Sekian pembahasan untuk soal ini.
Jika dirasa pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya, hanya dibahas soal channel.